فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini menyambung dari pembahasan sebelumnya. Kita telah membahas tentang definisi zakat, kemudian keutamaan orang yang berzakat, serta ancaman bagi orang-orang yang menahan harta zakat, serta hukum orang-orang yang menahan, yang tidak mau menunaikan zakat. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan tentang syarat-syarat wajib zakat. Nah, ini penting agar kita tahu apakah seseorang sudah wajib zakat atau belum. Apakah seseorang sudah terkena kewajiban zakat atau belum terkena. Karena zakat adalah rukun Islam, perkara yang wajib, di mana ketika seseorang menunda-nunda, tidak menunaikan zakat yang sudah wajib baginya, maka berdosa. Maka seorang muslim wajib mempelajari perkara-perkara yang wajib baginya. Makanya Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu wajib hukumnya atas setiap muslim, terutama perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang harus diketahui, tidak boleh tidak tahu. Di antaranya tentang masalah tauhid, tentang masalah sholat, tentang masalah wudu, bersuci. Ini perkara yang tidak boleh seseorang tidak tahu. Makanya hukumnya fardu ain bagi dia. Ada ilmu-ilmu yang itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Ilmu ya tentang mungkin mustalahul hadis atau usul fiqih, ya, qawaid fiqhiyah, yang mana itu merupakan perkara yang juga harus dipelajari oleh kaum muslimin agar
Ini bentuk menjaga agama Islam. Namun ada yang hukumnya, jadi ada yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain yaitu perkara-perkara yang wajib bagi seseorang tentang sholat, rukun Islam. Belajar tentang puasa. Karena ini puasa fardu ain. Maka sesuatu perkara yang tidak akan sempurna kecuali dengan perkara itu, maka perkara tersebut wajib. Seseorang tidak bisa mengetahui zakat, tidak bisa mengetahui syariat puasa dengan benar kecuali dengan belajar, maka mempelajari tentang zakat, mempelajari tentang puasa wajib bagi seseorang. Karena ini merupakan fardu ain bagi dia. Nah, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya atau sejatinya kita mempelajari tentang zakat ini adalah kewajiban kita masing-masing. Bukan hanya para pengusaha, semua kaum muslimin yang wajib, yang telah wajib atau terkena kewajiban zakat, wajib mengeluarkannya. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada kita dengan ketentuan-ketentuan. Tidak semua orang, akan tapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, dan adanya syarat-syarat ini menjadikan agama Islam, syariat Islam, terutama syariat tentang zakat ini mundhabithah, yaitu teratur, tertib, teratur dan bisa menjadi standar. Ada standarnya. Ya, standar seseorang itu terkena zakat. Kita saja dalam bekerja atau kita saja ketika ingin merekrut karyawan ada standarnya. Kalau dia seorang guru, maka dia harus bisa mengajar, memahami. Kalau dia guru bahasa Arab, maka dia harus bisa bahasa Arab. Ya kan gitu. Ketika bahasa Inggris, dia harus bisa bahasa Inggris. Bagaimana dia tidak memiliki kualifikasi yang diminta? Jadi ada ketentuannya. Nah, sehingga dengan ketentuan ini kita dapat mengklasifikasikan, kita dapat mendudukkan suatu masalah. Orang ini kena wajib zakat atau tidak? Karena di masa khalifah, para khalifah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin pada saat itu, dari sejak Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah selanjutnya, maka pemerintah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin itu yang menugaskan para petugas-petugas zakat untuk menarik zakat dari rakyatnya yang telah Allah wajibkan. Sebagaimana juga perintah Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal agar apabila Mu'adz bin Jabal sudah sampai di Yaman dan mereka sudah masuk Islam, kemudian kalau sudah masuk Islam, ajarkan mereka sholat. Kalau mereka sudah mau sholat, maka kabarkan kepada mereka, Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim au ila fuqaraihim. Yang mana zakat ini diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, ini kan butuh standar. Kapan
ya dia dinamakan ia orang yang kaya secara syar'i, yang artinya dia wajib zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin. Ya, 8 asnaf, 8 golongan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya zakat, penerima zakat juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zakat itu atau sedekah, ya maksudnya zakat hanya diberikan kepada orang fakir, miskin, kemudian para petugas yang mereka mengurusi zakat, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Tidak ada yang samar-samar. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang wajib, yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang mushtabih, yang belum jelas. Maksudnya apa? Bagi manusia, kalau dia belajar ilmu agama, semakin tahu. Mungkin bagi orang lain, itu tidak jelas bagi orang lain. Tidak tahu. Masih samar. Bagi orang yang belajar, oh ini ternyata perkara, ini dia sudah wajib zakat. Nah, seperti itu. Baik. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama telah menjelaskan syarat-syarat pada zakat. Ketika kita berbicara tentang syarat-syarat wajib zakat, maka kita berbicara pada dua hal, pada dua sisi. Yang pertama, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada harta zakat. Pada yang pertama, harta zakat. Pada harta maksud saya. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada harta itu sendiri. Harta yang bagaimana yang wajib dikeluarkan. Ketentuannya bagaimana. Jadi, ya, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada harta. Ketentuan pada harta. Kemudian ada syarat-syarat yang berkaitan kepada orang yang harus mengeluarkan. Ketentuan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang wajib mengeluarkan. Orang yang bagaimana kriterianya yang sehingga dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi ada yang berkaitan dengan orang yang mengeluarkan atau ya berkaitan dengan harta, ketentuan harta yang wajib dikeluarkan. Ya, atau harta yang terkena zakat. Komoditas, harta yang wajib dikeluarkan. Baik. Ikhwan fillah azinallah wa iyyakum, kita bahas yang pertama yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi pada pemilik harta. Orang yang memiliki harta. Yang pertama adalah al-hurriyah. Orang yang merdeka. Sebaliknya, maka budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, ya, kenapa budak tidak wajib mengeluarkan zakat? Apa kira-kira? Kenapa? Budak, hamba sahaya, tidak wajib mengeluarkan zakat. Apa kira-kira? Mengapa? Karena dia tertawan. Ya kan dia bisa bekerja. Kan dia juga diberi keleluasan sama tuannya, boleh kamu kerja. Dia kumpuli. Akhirnya dia punya banyak harta. Intinya selama diberi izin sama tuannya untuk bekerja. Gimana? Nah, karena harta milik budak itu juga milik tuannya. Jadi, jangankan hartanya, dirinya saja itu milik tuannya. Jadi, dirinya, yaitu budak,
beserta dengan ya harta budak tersebut milik sang tuan. Maka yang wajib mengeluarkan bukan budaknya, tapi apa? Tuan, sang tuan. Majikannya atau ya sang tuannya. Taib. Li'annahu la yamlik, ya. Karena hamba sahaya atau budak itu tidak dianggap kepemilikannya. Arti apa yang dia miliki itu milik tuannya. Bukan milik ya budak. Nah, misalnya budak ini dikasih ya oleh seseorang banyak harta. Maka harta itu sejatinya milik siapa? Milik tuannya. Nah, wasayyidu malikun lima fiyadihi. Maka tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangannya. Baik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim. Dari mana saya tahunya, Ustaz? Ya, dari hadis Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a 'abdan lahu." Barang siapa yang menjual budak miliknya. Famaluhu lilladzi ba'ahu. Maka harta sang budak, maka harta si budak lilladzi ba'ahu, milik orang yang menjualnya, milik tuan yang menjualnya. Misalnya dia jual budaknya 100 juta. Kemudian di tangan sang budak ada uang, dia megang uang 50 juta misalnya. Maka ketika dia menjual budaknya itu, maka yang diserahkan hanya budaknya saja. Adapun uang yang ada di tangan budak atau yang ada di dompetnya, yang ada di kantongnya, itu harus diserahkan kepada penjualnya, sang tuan yang menjual tadi. Ini menunjukkan apa? Harta yang ada di tangan budak milik sang tuan. Baik. Illa ayyashtarital mubta', kecuali si pembeli mensyaratkan kepada sang penjual bahwa semua yang ada di tangan sang budak ikut semuanya. Saya mau beli budak kamu, tapi semua yang ada di tangannya itu menjadi milikku. Oh, ya udahlah. Ya. Maka yang ada di kantongnya, yang ada mungkin di tangannya, ya, dia pegang, ada uang yang ada di tangannya, dia simpan di dalam tasnya, maka itu ikut ketika disyaratkan oleh pembeli. Jika tidak disyaratkan, hukum asalnya apa? Harta yang ada di tangan budak kembali ke penjual atau sang tuan yang menjualnya. Nah, hadis ini secara jelas menyatakan bahwasanya harta budak itu milik tuan. Nah, maka tentu tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Karena nanti di antara syaratnya juga adalah dia harus memiliki dengan sempurna harta tersebut. Memang dianggap dia memiliki harta tersebut. Baik. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Laisa fi malil 'abdi zakatun hatta yu'taq." Tidak ada zakat pada harta budak sampai dia dimerdekakan. Kalau sudah merdeka, baru dia wajib zakat. Ini riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian juga ada seorang sahabat yang bernama ada seorang tabi'in, ya. Kalau tidak salah seorang tabi'in, Wa'an Kaisan bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dia berkata, "Ataitu Umar bi zakati mali mi'atai dirhamin." Aku pernah mendatangi Khalifah Umar bin Khattab dengan membawa zakat hartaku, yaitu 200 dirham.
Wa ana mukatib, dan aku adalah seorang yang merdeka karena saya menebus diriku kepada Tuanku. Jadi ada cara seseorang budak bisa merdeka dari tuannya, bisa banyak cara. Di antaranya dibeli sama orang, dia dibeli sama pembeli, kemudian si pembeli ini memerdekakan. Kamu saya merdekakan. Atau memang pemiliknya, ya tuannya, kamu saya bebaskan, kamu merdeka. Atau negosiasi, tuan saya mau merdeka. Kalau kamu merdeka, maka sang tuan berkata, oke, kalau kamu ingin merdeka, kamu harus bayar, menebus dirimu. Kamu boleh bekerja, kamu setor kepada saya, intinya 100 juta. Maka sang budak bekerja. Kemudian dapat uang, dia bayarkan kepada tuannya, terus dia cicil untuk menebus dirinya. Ketika sudah genap 100 juta, maka ya sang budak merdeka. Itu namanya mukatib. Nah, faqala hal utikta, apakah kamu sudah dimerdekakan? Jadi Umar bin Khattab tahu bahwasanya ini ya Kaisan bin Abi Sa'id Al-Maqburi, ya, dia seorang budak ditanya, apakah kamu sudah dimerdekakan? Qultu na'am. Ya, saya sudah merdeka. Qala idhab faqsimha. Maka Umar bin Khattab berkata, pergilah kamu dan bagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, itu dia. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum, ini syarat yang pertama. Bagi orang atau pemilik harta, dia harus seorang yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah al-Islam. Bukan orang kafir. Maka tidak ada zakat atau tidak sah zakat dari orang kafir secara ijma'. Karena apa? Ibadah zakat ini adalah ibadah mutahhirah, ibadah pembersih dari dosa-dosa. Adapun orang kafir bukanlah orang yang berhak untuk dibersihkan, karena masih kafir, dalam kondisi kafir. Apa yang akan dibersihkan? Dan sementara Allah tidak akan terima amalnya selama dia masih dalam keadaan kafir. Bahkan ya pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin tidak mewajibkan orang kafir untuk mengeluarkan zakat. Orang kafir tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Karena apa? Allah nggak terima zakat dari mereka. Kalaupun mereka mengeluarkan zakat dalam kondisi mereka kafir, Allah nggak akan terima. Maka tidak ada faidah kita mewajibkan mereka atau mengharuskan mereka mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Surah Taubah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima sedekah mereka, infak mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah, mengingkari Allah dan Rasulnya. Namun, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang kafir tidak dihisab. Bukan berarti orang kafir tidak dihisab ketika meninggalkan zakat. Jadi udah amalannya nggak diterima, kalau dia pun zakat nggak diterima, tapi karena dia tidak mengeluarkan zakat, tetap akan dihisab oleh Allah. Jadi kan bertimpa-timpa, ya kan, berlapis-lapis. Kalau dia mengeluarkan zakat, orang kafir mengeluarkan zakat nggak diterima. Tapi ketika mereka tidak mengeluarkan zakat, juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir, mereka juga terkena perintah ya dengan furu' syariah.
ya tentang syariat Islam ini, karena mereka juga ya diajak untuk masuk Islam. Mereka juga masuk ummatud da'wah. Ya, Nabi diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali setelah Rasul diutus. Apapun sukunya, apapun agama sebelumnya, maka dia ya diajak untuk masuk ke Islam. Nah, maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah Islam. Kemudian bagaimana tentang zakat dari harta anak kecil atau orang gila. Misalnya orang tuanya kaya, anaknya masih kecil, dapat warisan, banyak warisannya, tapi anaknya masih kecil. Apakah wajib zakat? Atau orang gila, orang tuanya meninggal, punya warisan, kemudian ini ada anaknya yang gila, tapi dia dapat warisan. Apakah wajib zakat pada hartanya? Gimana kira-kira? Anak kecil, apakah wajib zakat hartanya? Wajib dizakati? Kalau sholat jelas, namanya masih kecil, belum wajib. Puasa, belum wajib. Haji, belum wajib, nama masih kecil. Atau orang gila. Bahkan ada hadis, rufi al-qalam an salasa, pena diangkat dari 3. Di antaranya anin naim hatta istayqiz, orang yang tidur sampai terbangun. Wa anis saghir hatta yahtalim, anak kecil sampai dia bermimpi, ya keluar mani. Wa anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Nah, zakat gimana? Gimana kira-kira? Wajib atau tidak? Ya dia bisa punya dapat warisan 1 M dari orang tuanya, tapi masih kecil. Hah? Nah, maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang rajih dalam hal ini bahwa harta anak kecil dan harta orang gila maka terkena kewajiban zakat. Walaupun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak kena zakat. Tidak kena zakat karena zakat ini seperti sholat, kata mereka. Sehingga butuh niat. Ya, kalau orang anak kecil yang belum tahu apa itu niat, kan nggak sah sholatnya. Belum mumayyiz. Belum tahu apa itu sholat, nggak diterima sholatnya, belum sah. Apalagi orang gila. Nah, mereka menyamakan zakat itu seperti sholat. Nah, namun ini tidak kurang tepat, ya, kurang tepat. Yang benar, zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila secara mutlak. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Mayoritas para ulama. Ini juga pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Aisyah, ya para sahabat-sahabat. Jabir bin Abdullah. Nah. Dan di antara yang menguatkan pendapat yang kedua ini, kenapa kita menguatkan pendapat yang kedua ini? Yang pertama, dalil-dalil yang berkaitan tentang zakat itu umum. Diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Tu'khadhu min aghniyaihim. Diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Enggak dirinci orang kayanya itu kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, sudah balik atau belum. Enggak dirinci. Yang penting orang kaya kemudian diberikan kepada orang miskin. Sama, orang miskinnya juga nggak mesti harus balik gitu. Oh, belum balik, berarti belum berhak. Sebagaimana penerima
Yang penting dia miskin. Nah, jadi yang menguatkan pendapat yang kedua ini bahwa keumuman nas-nas dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW ya, yang berkaitan dengan harta tentang zakat ini umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambil dari harta mereka sebagai zakat yang wajib untuk mensucikan mereka ya dan membersihkan mereka. Nah, dan di sini umum ya. Nah, itu poin yang pertama. Dan tidak ada pengecualian anak kecil maupun orang gila. Nah, kemudian saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zakat ini adalah hak ya. Hak Allah yang wajib atas manusia. Dan ini sama. Ya, wajib pelaksanaannya baik dia sudah mukallaf ataupun belum mukallaf, karena berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Ya, berbeda dengan sholat, puasa, itu harus berkaitan dengan apa? Badan. Dia harus niat, dia harus bersuci dulu. Kalau harta, maka ya nggak dibedakan mau hartanya anak kecil maupun orang dewasa. Karena kewajibannya ada pada harta. Harta yang dikeluarkan. Maka misalnya anak itu masih kecil, siapa yang mengeluarkan? Walinya atau orang yang mengurusinya, mungkin pamannya atau kalau meninggal ayahnya mungkin ibunya atau saudara-saudaranya atau kakeknya, intinya walinya yang mengurusinya, itu yang mengeluarkan. Atau orang gila ini, ada anaknya gila yang ngurusi pamannya, maka paman yang mengeluarkan zakat yang diambil dari harta orang gila tersebut. Nah, itu dia. Wa hadzal qaulur rajih, ini pendapat yang rajih, yang lebih kuat ya. Maka yang mengeluarkan adalah al-wali, yaitu orang yang mengurusi anak kecil tersebut atau orang yang gila tersebut. Nah, dari harta mereka berdua. Baik. Kemudian, saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk pemilik harta ada berapa syaratnya? Ada 2. Ya, yang pertama merdeka, kemudian Islam. Itu saja. Adapun anak kecil dan juga orang gila tetap wajib zakat. Kemudian, saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, berikutnya syarat-syarat yang ada pada harta. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada harta sehingga wajib zakat pada harta tersebut. Yang pertama adalah harta tersebut merupakan kelompok dari harta-harta yang wajib padanya zakat atau harta-harta yang terkena padanya zakat. Dan ini akan kita rincikan nanti pada pembahasan setelahnya. Jadi tidak semua jenis harta, tidak semua jenis komoditas yang terkena zakat. Ya. Contohnya orang punya ayam banyak. Punya ayam 1000. Wajib zakat pada ayam? Tidak ada. Walaupun ayamnya 1000 ekor. Nah, maka ada harta-harta yang khusus yang terkena padanya zakat. Adapun orang yang dia ya pengusaha ternak ayam sampai ribuan ayam, yang terkena bukan ayamnya, bukan pada zakat ayam, nggak ada. Tapi zakat hartanya iya. Zakat hartanya yang dikumpulkan di rumahnya, ya tempat penyimpanannya,
atau di ATM-nya. Nah, uangnya itu, uang yang terkumpul itulah yang terkena zakat. Nah, kemudian juga misalnya mutiara, ya, atau yang sejenisnya, yang selain emas dan perak. Apa misalnya permata, gitu kan? Mutiara. Kalau yang dalam kerang apa itu namanya? Yang bulat-bulat. Mutiara kan? Walaupun dia punya 1 kilo mutiara, tapi nggak untuk dijual ya. Cuman koleksi saja. Atau letak rumahnya. Nggak wajib zakat. Tapi kalau untuk diperjualbelikan, kena nanti zakat perdagangan. Jadi tergantung nanti kalau kita bahas tentang zakat perdagangan, semua mau kalau dia ternak ayam dan ayam ini untuk dijual, dia memang khusus jual beli ayam, sudah disiapkan di kandang ini. Setiap orang mau beli langsung datang ke kandang, oh aku mau beli ini. Nah, karena zakat perdagangan. Nah, itu dia. Jadi tinggal dilihat. Nah, tapi secara umum harta-harta yang terkena padanya zakat tidak semua. Ya, tidak semuanya. Termasuk ya kendaraan yang dia pakai. Walaupun mahal, tapi tidak untuk diperjualbelikan. Dia pakai, dia punya beli mobil, dia gunakan untuk kesehariannya, ya. Harga mobil ini misalnya 100 juta. Ini kan sudah terkena zakat minimal zakat 85 gram emas. Tapi tidak untuk jual beli, memang untuk dipakai, tidak kena zakat. Mobilnya ada 4, tidak untuk usaha, ya. Tidak hanya untuk dipakai saja. Tapi kalau untuk diperjualbelikan satu pun, dia cuma satu, hanya satu di rumahnya, tapi dia memang jual beli mobil, cuma satu beli, terus dia iklankan lagi untuk dijual, terus dan itu berputar, ini terjual, ambil lagi mobil lagi dijual. Nah, maka harta yang berputar dengan mobil yang diperjualbelikan kena. Misal satu harga mobil ini 100 juta, sudah kena. Jika terus dia lakukan itu terus selama setahun, terkena zakat perdagangan. Karena niatnya apa? Jual beli, ya, untuk barang dagangan. Taib. Kemudian, jadi syarat yang pertama, ya, harta tersebut adalah harta yang wajib padanya zakat. Nah, contoh buah-buahan tidak semua buah-buahan, hanya buah kurma, ya, dan anggur kering, nah seperti itu. Kalau jambu, saya panen jambu 1 ton, tidak wajib zakat. Ya. Atau misalnya timun, kemudian apa? Misalnya lagi apa sayur-sayuran, cabai, tidak terkena zakat. Jadi ya ada ya khusus, ya komoditas khusus. Ya, di antaranya tanaman yang dikiaskan dengan bur, ya, dengan gandum seperti beras. Nah, itu yang dikiaskan. Nah, nanti insyaallah akan kita masuk pada pembahasannya. Apa saja ya komoditas yang terkena padanya zakat atau harta yang terkena padanya zakat. Kemudian ayyablughan nisab, sudah mencapai batas minimal wajib zakat. Sudah memiliki harta yang telah mencapai batas minimal wajib zakat. Di mana ketika harta kita, ya, harta kita, kalau jenis harta maksudnya uang, ya, atau emas, perak, ya,
Apabila harta kita telah mencapai batas minimal wajib zakat, maka wajib bagi kita mengeluarkan zakat. Jika belum mencapai, walaupun hanya 1 rupiah, belum mencapai wajib zakat, maka tidak wajib padanya zakat. Atau kalau kambing misalnya 40, dia punya 39, kurang 1, tidak wajib zakat. Nah, atau misalnya hari ini sudah terkumpul 40 kambing. Kemudian setelah 1 bulan atau 2 bulan dia ada acara untuk anaknya. Memang murni ada acara untuk anaknya. Dia akikah 2 kambing. Sehingga jadi 38. Berlalu 1 tahun masih 38. Tidak mengeluarkan zakat. Tidak wajib. Walaupun awalnya 40. Sudah berjalan setengah tahun kurang 2. Karena untuk keperluan akikah. Maka tidak wajib zakat. Karena syarat yang berikutnya, dia harus mencapai, ya syarat berikutnya berlalu 1 tahun hijriyah. Jadi yang pertama tadi, harta tersebut dari kelompok harta yang wajib dikeluarkan. Ya, atau harta yang terkena padanya zakat. Yang kedua, mencapai nisab, batas minimal wajib zakat. Kemudian berlalu 1 tahun. 1 tahun di sini adalah 1 tahun hijriyah, bukan tahun ya Masehi, tapi tahun hijriyah. Dan itu lebih cepat ya putarannya dengan tahun Masehi. Karena hijriyah 29 atau 30 terus seperti itu. Nah, namun berlalu 1 tahun ini bukan pada semua zakat, hanya sebagiannya saja. Sebagian. Apa saja itu? Berlalunya 1 tahun atau haul namanya. Berlalu 1 haul atau 1 tahun hijriyah, ini terkena pada zakat emas dan perak. Yang pertama, emas dan perak. Kemudian hewan ternak. Jadi ada 3. Dan yang disamakan yaitu zakat perdagangan. Emas, perak, yang disamakan emas dan perak adalah uang. Ya. Kemudian hewan ternak. Kemudian juga zakat perdagangan. Nah, ini berlalu berapa? 1 tahun hijriyah. Adapun zakat tanaman dan buah-buahan, ini pun bukan berarti semua tanaman, nanti akan kita rinci yang dimaksud dengan tanaman itu, dan buah, misalnya buah kurma maksudnya. Adapun tanaman gandum, ya, maka ini tidak menunggu 1 tahun. Namun setiap kali panen. Setiap kali panen, misalnya padi, dalam setahun bisa 2 kali panen, maka 2 kali mengeluarkan zakat setiap kali panen. Berapa yang dikeluarkan Ustaz? Nanti kita akan rincikan. Kalau padi ini Ustaz bisa 3 kali panen Ustaz, karena pengairannya bagus, dekat dengan sungai atau mudah. Sehingga dia bisa panen, kemudian tanam lagi. Bisa 3 kali panen dalam setahun. Maka 3 kali mengeluarkan zakat. Ini berlaku pada apa? Ya, zakat tanaman dan buah-buahan. Dan ini yang disepakati oleh para ulama. Kemudian syarat yang berikutnya, ayyakuna hadzal mal mamlukan milkan taman. Harta yang dimilikinya adalah harta kepemilikan dengan sempurna. Dia memiliki harta tersebut sempurna kepemilikannya. Tidak ada ikut campur orang lain. Bukan, ini ada tanah saya, tapi setengah milik saya, atau tanaman ini, setengah milik saya, setengah milik orang lain. Maka harus dihitung dulu. Nah,
Taib. Jadi belum sempurna kepemilikannya. Jadi harus kepemilikan sempurna. Karena masalahnya ketika kita mengeluarkan zakat, itu artinya kita memindahkan kepemilikan yang awalnya harta milik kita, kemudian kita berikan kepada orang lain. Yang itu akan berkonsekuensi harta itu menjadi milik orang lain. Nah, bagaimana akan sempurna kepemilikan itu kalau kita tidak sempurna memilikinya? Harus benar-benar milik kita. Tidak ada ya saham orang lain. Ya, tidak ada kepemilikan orang lain dalam harta kita itu. Benar-benar milik kita. Nah, kemudian saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan hal ini timbul pertanyaan tentang hutang. Apakah harus dizakati atau tidak? Saat saya ada orang hutang sama saya 100 juta. Tapi uangnya nggak sama saya. Uangnya ya dipinjam sama orang. Apakah wajib zakat? Ya itu Ustaz benar, harta itu benar milik saya, tapi nggak ada di tangan saya. Nah, maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih tepat dalam hal ini harus dirinci. Harus dirinci tentang masalah hutang. Apakah wajib dizakati atau tidak? Maka harus kita ketahui bahwasanya hutang ada dua macam. Dalam hal pembayaran. Hutang dilihat dari sisi pembayarannya, mudah atau tidaknya, ada dua macam. Hutang yang diharapkan untuk dibayar, hutang yang ada di tangan orang-orang yang mudah untuk membayar, dan orang yang berhutang kepadanya itu mengakui, iya memang saya ada hutang kepadanya 100 juta. Cuman mungkin belum jatuh tempo. Kalau sekiranya sekarang dia minta, saya akan bayar. Mudah bagi dia. Cuman mungkin belum jatuh tempo. Jadi dia orang yang mudah. Ya. Atau sudah jatuh tempo tapi belum diminta, belum ditagih. Kalaupun sekarang dia nagih, kata orang yang minjam, saya bayar, mudah bagi saya. Jadi apabila hutang kita memiliki, atau namanya piutang ya. Jadi ada orang hutang kepada kita. Nah, harta kita kalau kita ambil, itu mudah untuk mereka membayarnya kepada kita, maka harta kita tadi digabungkan dengan harta yang ada di tangan kita. Ya. Jadi yang ada di tangan kita 100 juta. Kemudian orang yang berhutang dengan kita 100 juta. Maka kita gabung 200 juta, kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, berapa kira-kira? 5 juta. Ya. Hah? Kalau 200 juta, 2,5%-nya. Ya, benar? Ya, 5 juta. Maka kita keluarkan zakatnya berapa? 5 juta. Nah, dan ini juga yang diriwayatkan, pendapat ini diriwayatkan dari Abu Ubaid fil Amwal. Abu Ubaid meriwayatkan dari Umar bin Khattab, dari Utsman dan Ibnu Umar, dari kalangan sahabat yang lainnya, dan juga dari kalangan tabi'in. Kemudian macam yang kedua adalah hutang yang sulit diharapkan kembali. Ada kemungkinan, tapi sulit.
Karena orang yang berhutang ya sulit, dalam kondisi sulit. Ketika ditagih, "Bang, kapan mau bayar?" "Belum tahu, ini belum ada uang untuk bayar." Nah, gimana? Apakah wajib kita keluarkan zakatnya? Jadi kondisi yang kedua, orang yang berhutang, orang yang sulit, yang tidak bisa segera diharapkan pembayarannya. Atau yang kedua, dia orang yang berhutang adalah orang yang sebenarnya mampu bayar, tapi dia apa? Mengingkari atau ya menunda-nunda, ketika ditagih dia menghilang, ya sulit, nggak mau, udah berapa kali kita telepon, di handphone kita nomor kita diblokir dan yang lainnya, dia bersembunyi dan yang lainnya, intinya sulit, ya. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya harus dizakati, tetap harus dizakati. Pendapat yang kedua mengatakan dizakati ketika dia terima saja. Dizakati hanya satu kali saja, misalnya sampai 5 tahun. Tahun kelima baru dia dapat, maka hanya di tahun kelima itu saja yang dizakati. Pendapat yang ketiga, tidak wajib zakat sama sekali. Nah, tidak pula tahun itu, ketika dia nerima. Tapi nunggu 1 tahun lagi dulu. Pendapat kedua enggak, ketika terima, langsung keluarkan zakatnya. Baik. Maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa aqrabul aqwal, pendapat yang lebih dekat, ya, yang lebih tepat, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak wajib padanya zakat. Karena ya orang harta yang ada tidak di tangannya, di tangan orang lain, dan ia tidak tahu kapan orang lain itu bisa bayar, maka dianggap seperti dia belum memiliki sempurna. Karena kan tadi syaratnya harus memiliki dengan sempurna. Adapun harta yang dihutangi atau orang berhutang kepadanya, itu memang harta dia, tapi tidak sempurna kepemilikannya. Karena nggak bisa langsung dia pakai. Ya, ada di tangan orang lain. Maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat sampai berlalu 1 tahun. Ya, dia terima misalnya bulan ini, bulan Ramadan misalnya, atau bulan Rajab. Dia tunggu sampai setahun bulan Rajab lagi, baru dia keluarkan. Nah, seperti itu. Atau untuk lebih kehati-hatian, kita ambil, ya, yaitu kita keluarkan zakat 1 tahun saja. Ketika kita terima 100 juta, langsung kita keluarkan zakatnya 2 juta. Kalau 100 juta ya, kita keluarkan 2,5 juta langsung. Nah, ini juga ya pendapat yang dalam hal kehati-hatian. Nah, seperti itu. Kalaupun tidak kita keluarkan zakatnya, maka insya Allah tidak mengapa. Jika kita mengeluarkan zakatnya untuk 1 tahun, maka itu bagus. Nah, dan ini juga diriwayatkan dari para sahabat, di antaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Laisa fid daini zakatun hatta yakbidahu." Tidak ada zakat pada harta, tidak ada zakat pada hutang sampai ia menerimanya. Jadi ketika kita menerima uang, ya, pelunasan atau pembayaran dari orang yang berhutang kepada kita, sudah 5 tahun misalnya, karena baru tahun ini dia bisa bayar, maka tidak ada kewajiban zakat bagi kita sampai berlalu 1 tahun. Atau jika kita ingin mengeluarkan untuk 1 tahun, maka itu juga bagus. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Nah, bagaimana dengan orang yang wajib zakat, tapi juga sudah jatuh tempo bayar
hutang. Gimana? Dia ada uang 100 juta. Tapi dia ada hutang juga sama orang. Dia ada uang ini berlalu 1 tahun, dia kan dia pinjam, dia pakai, kemudian terkumpul lah 100 juta juga. Ya, dia wajib zakat, kan sudah melewati batas minimal. Tapi, ya mungkin dia pengusaha atau yang lainnya dia berhutang, wajib zakat. Dia setelah itu ternyata dia hutang lagi. Yang pada akhirnya hutangnya itu menghabiskan ya atau mengurangi dari harta miliknya sehingga tidak mencapai nisab. Misalnya dia minjem awalnya 100, kemudian usaha dapat 140 juta. Jatuh tempo, berapa pembayarannya? Hutangnya 100 juta. Sehingga dia harus bayar pada hari itu juga. 100 juta itu. Sehingga ketika bayar 100 juta, tinggal berapa? 40 juta. Dan itu belum mencapai nisab. Nah, yastagrik, ya menghabiskan atau mengurangi dari nisabnya, maka tidak ada zakat bagi dia. Karena harus lebih didahulukan apa? Ya, hutang. Nah, jika dia punya hutang kepada orang lain sehingga berkurang hartanya tapi masih mencapai nisab. Misalnya hutangnya 100 juta, dia punya uang 300 juta. Dia bayarkan 100 juta, masih ada 200. Anggaplah 200 juta. Hutang dia berapa? 100. Dia sudah memiliki uang lebih dari nisab dari sejak tahun yang lalu. Ini udah 1 tahun ini. Terkumpul uang 200 juta. Bayar hutang 100 lagi ada di tangan. Maka pada saat itu dia wajib mengeluarkan zakat. Karena ketika sudah dikurangkan dari yang wajib bayar hutang masih mencapai nisab. Masih mencapai nisab. Bisa dipahami? Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi itu berkaitan dengan zakat, ya, berkaitan dengan hutang. Kalau orang yang berhutang adalah orang yang mudah untuk membayar dan diharapkan, maka harta kita yang dihutangi oleh orang lain itu digabungkan dengan uang kita. Jika sulit, ketika ditagih berkali-kali, nggak tahu kapan bisa bayar, ya, maka atau dia menunda-nunda atau bahkan yang lebih parah lagi apa? Mengingkari, nggak ada aku hutang, terus nggak ada bukti. Maka hendaknya ketika kita berhutang, ya, dianjurkan untuk apa? Ditulis. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kalian saling berhutang sampai waktu yang ditentukan, temponya ditulis. Namanya kita kadang lupa. Ya. Atau udah kawan, Ustaz. Udah masa perlu tulis-tulis segala. Udah kan kita udah saling percaya. Iya, namanya manusia kadang lupa. Ya. Jadi untuk lebih hati-hati, ditulis. Kalau hutangnya banyak, sampai 100-an juta, butuh lebih penguat lagi. Mungkin butuh materai dan yang lainnya. Bukan kita tidak percaya. Tapi inilah perintah syariat. Mungkin kita meninggal. Jadi ada bukti. Kita kasih tahu keluarga kita ini buktinya. Kadang-kadang kita nggak meninggalkan bukti, qadarullah Allah cabut nyawa kita, kemudian keluarga menuntut kepada orang yang berhutang. Dulu kamu punya hutang sama ayah kami. Mana buktinya? Ketika dia mengingkari, nggak ada bukti. Dari mana? Ya nggak bisa. Di pengadilan pun akan kalah. Karena nggak ada bukti. Nah, al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti bagi orang yang mengaku. Kalau dia mengaku dia punya hutang, mana bukti? Nah,
Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi syarat yang harus terpenuhi pada harta, ya, pada harta yang terkena zakat padanya, kita ulang lagi. Yang pertama, harta tersebut adalah harta yang terkena padanya zakat. Sesuai dengan ya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Atau yang dikiaskan dengannya. Seperti beras, kan enggak ada dalilnya, tapi dikiaskan. Ya, dengan bahan makanan pokok yang disimpan. Kemudian mencapai nisab, mencapai batas minimal wajib zakat. Jadi kita nanti akan pelajari satu persatu. Nisab emas berapa, nisab perak berapa, nisab hewan ternak kambing berapa, kemudian unta berapa, sapi berapa. Kalau tanaman, ya beras berapa kilo yang harus berapa kilo kalau dia panen berapa ton atau berapa kilo sehingga dia wajib zakat. Nah, seperti itu. Nah, kita rinci satu persatu. Ikhwani fi din a'azinallahu wa iyyakum. Kemudian tambahan yaitu ketika seseorang misalnya tahun ini dia punya uang 100 juta. Berarti sudah mencapai nisab. Kemudian tahun depan uangnya 200 juta. Yang sudah berlalu 1 tahun kan 100 jutanya. Adapun pertambahan itu mungkin sudah ketika 6 bulan dia buat usaha-usaha baru nambah banyak. Ketika sudah di akhir-akhir. Apakah ini juga kena zakat nunggu 1 tahun atau diikutkan? Itu maksudnya. Gimana kira-kira? Atau dia ya barang dagangan. Tahun ini sudah omset atau barang miliknya, uang plus barang dagangannya 100 juta. Kemudian dia putar. Tahun depan jadi 200 juta. Kan tadi syaratnya berlalu 1 tahun. Sementara mungkin dia untung besarnya sudah 6 bulan terakhir, baru semakin nampak usahanya, semakin banyak. Nah gimana? Apakah nunggu dihitung juga 1 tahun lagi berputar atau digabungkan? Intinya lihatnya yang akhirnya. Kalau akhirnya 200 juta ya yang dihitung 200. Atau dibagi setengah lah kira-kira ya 150. Seperti itu. Gimana? 150. Mungkin ginilah. Sebulan terakhir untungnya banyak. Sebulan terakhir. Yang awalnya 100 juta, mungkin 120. Sebulan terakhir banyak orderan. Melambung sampai akhirnya yang awalnya masih semua omsetnya mungkin 150, tiba-tiba langsung 300. 1 bulan lagi. Maka para ulama mengatakan bahwa harta yang bertambah karena keuntungan dari barang tersebut, ya seperti harta untuk barang dagangan atau hewan ternak kan terus berkembang biak. Ini ada yang bunting melahirkan, terus lebih banyak. Maka ini wajib digabungkan ya dengan asalnya. Yaitu dengan pokoknya. Tadi kan pokoknya 100, maka digabungkan dia. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, la na'lam fihi khilafan. Ya, ini kami tidak mengetahui adanya perbedaan. Jadi kalau bertambahnya itu dari apa? Dari keuntungan atau dari hasil harta itu sendiri, maka apa? Maka diikutkan. Karena dia dari keuntungan. Keuntungan itu lahir dari mana? Dari harta pokok. Nah, maka dia wajib nunggu 1 tahun. Maka dia tidak perlu nunggu 1 tahun. Cukup digabungkan saja. Tapi
Kondisi yang kedua, ya, adalah harta yang bertambah namun bukan diambil dari pertumbuhan atau perkembangbiakan dari harta pokok. Maksudnya gimana? Tapi dengan beli. Contohnya kambing. Kambing itu ya nisabnya misalnya 40. Ya, 40. Berlalu satu tahun, jadi mungkin 50, ya kan? Kemudian, ya, di tengah perjalanan udah berlalu setengah tahun, dia beli kambing lagi. Dia beli kambing lagi 100. Ya, dia beli kambing lagi 100. Atau ada orang ngasih, dapat hadiah. Ya. Maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, itu digabungkan, itu digabungkan dan tidak menunggu haul. Pendapat yang kedua, ya, itu digabungkan jumlahnya, namun tidak digabungkan haulnya. Nah, jumlahnya digabungkan, tapi hitungan tahun berbeda. Ya, jadi kalau ini masih setengah tahun baru beli, yang ini nunggu setengah tahun. Nah, ada pun pendapat yang kedua, ini pendapat Hanafiyah, bahwa ini digabungkan dan dikeluarkan ketika sempurna haul yang pertama. Nah, seperti itu. Ini faedahnya. Tapi kalau dia bertambahnya adalah dari keuntungan, ya, dari harta itu yang diputar-putar, ya jelas itu merupakan apa? Ya, yang wajib dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam. Dalam hal ini kita buka tanya jawab. Kira-kira ada 14 menit lagi. Silakan jika ada pertanyaan. Demikian, barakallahu fiik. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi kan masalah budak tadi kan kita sudah bayar gajinya sama budak. Kan gitu. Bayar gaji, maksudnya gimana itu, Pak? Maksudnya kan tadi kita punya budak gitu kan. Terus kan budak itu kan kita kasih gaji gitu enggak. Jadi budak itu tidak kita kasih gaji, tapi kita berkewajiban memberi nafkah kepada budak. Kalau apa budak bekerja, maka apa yang misalnya nih, dia bukan kerja sama kita, kerja sama orang lain. Misalnya dia di pasar ngangkat jadi tukang angkut barang di pasar. Nah, hasil yang didapatkan oleh budak itu yang ada di tangan budak itu milik kita. Milik sang tuan, itu maksudnya. Bukan sang tuan wajib gaji. Tapi sekalipun begitu kondisinya, sang tuan tidak boleh menelantarkan sang budak. Bukan berarti kerja tapi nggak kasih makan. Ini zolim. Dia wajib memberikan tempat, ya, wajib memberikan nafkah kepada budak. Tapi beda lagi nanti kalau budak itu perempuan, kemudian digauli, maka nggak boleh dijual. Dan dia akan merdeka jika sang budak wanita ini punya anak. Kemudian sang tuan meninggal dunia. Syaratnya itu. Budak ini ya punya anak dan tuannya meninggal. Otomatis budak wanita ini merdeka. Tapi kalau dia punya ada budak perempuan, tapi bukan untuk digauli, tapi untuk memang bekerja atau membantu kebutuhannya, ya, maka dia boleh menjualnya. Nah, seperti itu. Ya, Pak.
Jadi tidak sama dengan maksudnya karyawan, dengan majikan, dengan pekerja, beda. Budak ini memang dia dapatkan dari membeli atau dari tawanan perang, ya, dan itu dibagi oleh pemerintah, oleh pemimpin kaum muslimin. Dan Islam menganjurkan umatnya untuk memerdekakan budak. Makanya banyak seperti berhubungan dengan siang Ramadan, kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Kemudian dalam hal pelanggaran-pelanggaran ihram, pelanggaran haji ataupun umroh, ada yang perintah memerdekakan budak. Nah, seperti itu. Baik. Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya ini. Ya, assalamualaikum. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan Ustaz sementara hutang piutangnya masih ada Ustaz? Mohon diterangkan. Baik. Ya, jadi zakat perdagangan sebelum penghitungan maka harus diselesaikan hutang-hutangnya dan dikeluarkan hutang-hutangnya dibayar, kemudian akan muncul sisa. Nah, seperti itu. Karena zakat lebih harus didahulukan. Nah, maka tadi kita katakan apabila seorang punya hutang, yang mana hutangnya itu ya menghabiskan atau mengurangi hartanya sehingga tidak mencapai nisab, maka tidak wajib bayar zakat. Nah, maka ya ketika sudah jatuh tempo, mungkin hartanya ini sudah capai nisab sebenarnya dan sudah jatuh haul, tapi dia punya hutang, maka lebih didahulukan bayar hutang pada saat itu. Bayar hutang, ya. Kemudian setelah dibayar hutang, baru dihitung murni modalnya dan keuntungannya semua berapa, usahanya ini. Nah, itu baru nanti akan muncul nilainya, baru dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, seperti itu. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, kita punya simpanan emas, tapi sewaktu ini jatuh ya. Tapi sewaktu jatuh tempo zakat, tidak punya uang bayar zakat. Tidak punya uang bayar zakat. Apakah emas yang ada harus dijual untuk membayar zakatnya? Ya. Maka dia bayar dia jual emasnya ya untuk bayar zakat. Kalau ketika tidak ada uang ya, dia jual emasnya untuk bayar ya, atau dia keluarkan ya, dia keluarkan uangnya, kemudian sisanya setelah dikeluarkan zakatnya dia bisa beli emas lagi. Ya, seperti itu. Jadi harus dilakukan akad dulu, akad jual emas ya. Ya, karena mungkin emasnya cukup banyak gitu kan, sehingga dia harus dengan uang tidak cukup ya. Maka ya mau gimana lagi, dia harus jual. Jual emasnya, misalnya jadi dapat 500 juta misalnya, baru dia keluarkan. Dia keluarkan berapa? 2,5%-nya. Nah, 500 juta misalnya, 2,5%-nya berapa?
Van, 12 juta. Ya. 12.500.000. Ya sudah. Mungkin emas itu diberi, ya kan? Mungkin emas itu hadiah dari orang. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau dia pengusaha ataupun memang dia bisa beli emas tapi nggak ada uang 12 juta, mungkin gimana gitu kan? Punya emas, kecuali mungkin dia dikasih emas itu. Mungkin dia dikasih atau dapat warisan, ya kan? Nah, maka ya dia harus jual emas itu. Kemudian dia keluarkan 12.500.000 atau kalau itu berbentuk emas berarti tinggal 2,5% dari emas tersebut ya, atau dikuangkan, dia keluarkan 12.500.000, sisanya boleh dia belikan emas kembali atau untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, karena untuk emas, uang ya itu nanti akan di nisabnya mengikuti emas ya, nisab emas. Itu yang rajih wallahu taala. Apakah boleh penyaluran zakat ke pembangunan masjid? Tentang penerima zakat itu sudah ada ketentuannya ya. Ada 10 asnaf ya. 10 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk penerima zakat. Sebentar, Anda sebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Adapun untuk masjid tidak disebutkan di situ. Adapun infak, sedekah biasa, maka itu dianjurkan. Atau apalagi pembangunan untuk pembangunan masjid. Adapun sedekah wajib ya dari zakat harta, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim." Afwan, bukan 10, 8. Yang pertama, Allah mengatakan zakat itu hanya untuk fakir, miskin. Fakir itu sangat lebih susah lagi daripada miskin. Fakir, miskin. Petugas zakat ya yang mengambil zakat. Kemudian walaupun ada rinciannya nanti siapa mereka. Kemudian orang-orang yang dilembutkan hatinya. Ya. Mu'allafah. Kemudian ar-riqab, untuk memerdekakan budak. Ya, ada budak, maka dibeli budak itu dari harta zakat agar dia merdeka. 5. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Ya, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Wa fi sabilillah 7. Untuk di jalan Allah, ya, untuk berperang di jalan Allah, untuk ya kebutuhan dalam perang. Ya, mempersenjatai kaum muslimin untuk perang melawan musuh kaum muslimin, untuk berjihad di jalan Allah. Wa ibnis sabil, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya itu. Ada untuk masjid wallahu taala ini tidak termasuk. Nah, demikian wallahu taala alam. Bahkan sebagian ada yang memperluas, masuk juga guru ngaji. Kan fisabilillah itu semua. Fisabilillah yang dimaksud di situ adalah orang yang bekerja di jalan Allah. Ya, kalau gitu banyak kali yang masuk nanti itu. Ya. Nah. Wallahu ta'ala. Dan yang lebih didahulukan fakir miskin. Itu dulu. Mana yang lebih didahulukan? Mana yang lebih maslahat? Kalau yang di kampung ini susah, orang-orang miskinnya, orang fakir miskin, ada kesulitan, terlilit hutang, ya itu dibayarkan. Makanya ada gudang tempat pengumpulan harta-harta zakat. Ustaz, untuk beli memberikan budak berapa, Ustaz?
Kalau zaman dahulu, ya para khalifah, kaum muslimin, mereka punya kas negara, punya baitul mal, yang itu diambil, ya, dikelompokkan. Oh, ini harta-harta zakat. Maka ketika ada orang kehabisan bekal dalam perjalanan, diambilkan dari harta zakat. Mungkin kalau dari kita hanya per orang-orang yang zakat, ya sedikit, ya kan? Cuman mungkin 12 juta. Tapi kalau dikumpulkan, nah, bisa untuk orang-orang, bahkan memerdekakan budak, kalau sekiranya ada, atau yang jelas sekarang ini, ya, untuk mempersenjatai, untuk berjihad di jalan Allah, kebutuhan operasional dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad yang syar'i, ya, atau untuk orang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, demikian. Wallahu taala. Cukup. Demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan ilmu yang bermanfaat. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam.